Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pagi hari ini, lebih tepatnya menjelang siang, di waktu yang masih ada ini, semoga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamlatil Quran yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafizahullahu ta'ala. Tafadhal qari, dibaca halaman 7. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, qala al-imam al-Ajurri rahimahullah, ahaqqu mastuftiha bihil kalamu alhamdu li maulana al-karim. Tayyib. Di sini Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, beliau memulai risalah beliau dengan bihamdillahi subhanah, dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahaqqu ma budiya bihil kalam, dan ucapan syukur adalah hal yang pertama yang harus selayaknya untuk dimulai. Wa aula ma yubda'u bihi, maka segala sesuatu antum harus mulai dengan alhamdulillah, karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala antum bukanlah siapa-siapa. Sehebat antum, sehebat apapun antum, sekuat apapun antum, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dalam Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, bihamdillah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memulai banyak surat di dalam Al-Quran itu dengan ucapan syukur, ucapan pujian. Maka ketika misalnya seseorang itu memulai sesuatu dengan memuji dirinya, ini kaitannya dengan manusia, maka artinya orang tersebut itu ingin dipuji. Ini jika kaitannya dengan manusia. Nah, jika kaitannya dengan Allah, Allah adalah memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya zat yang layak dipuji. Maka seseorang ketika dia mendapatkan nikmat, maka jangan lupa yang pertama yang dipuji adalah Allah. Alhamdulillah. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan masalah, dia harus memuji Allah. Buktinya apa? Ketika dia sholat, muji Allah. Tidak bisa antum ketika sholat tidak memuji Allah. Mau sebesar apapun masalah antum, ya Allah, saya hari ini masalah saya banyak banget, saya sholat nggak muji Allah, ganti yang lain gitu, nggak bisa. Al-Fatihah itu tetap rukun sholat, nggak bisa antum mau ganti yang lain gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat-suratnya dengan pujian,
Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika kita dalam keadaan apapun, terlebih lagi ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesempatan memuji Allah. Tapi bukan berarti ketika kita misalnya dapat musibah, misalnya antum kecanduan narkoba misalnya, atau antum bunuh orang, alhamdulillah saya bunuh orang. Nah, karena yang salah itu antum, bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilihkan jalan kepada setiap manusia. Tahu. Masing-masing itu tahu jalannya. Ini jalan benar, ini jalan yang enggak benar. Sekelas gangster yang sudah bunuh ratusan orang itu tahu kok dia penjahat. Dia pengen kok anaknya enggak seperti dia. Dia pengen anaknya masa depannya lebih baik dibanding dia. Dia sadar. Dia sadar dia salah. Begitu juga seorang pezina sekalipun tahu dia melakukan kesalahan. Mas, saya melakukan ini karena saya ingin mencukupi kebutuhan saya. Saya tahu ini dosa. Saya tahu. Tahu dosa. Tapi bukan berarti ketika dia melakukan dosa kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi pilihan. Diberi pilihan dalam kehidupannya. Mau mengambil jalan kebenaran atau jalan keburukan. Buktinya ini sebuah kisah yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang telah terjumus kepada dosa besar, kemudian dijadikan sebagai pembenaran. Apa itu? Kisah seorang pezina. Seorang pezina, kemudian dia memberi minum seekor anjing. Ada pezina, dia memberi minum seekor anjing. Terus kemudian dia masuk surga. Ini kan dijadikan alasan, nah itu pezina aja bisa masuk masuk surga gara-gara minum anjing. Kan dijadikan alasan. Ada sebabnya. Kenapa dia bisa membeli minum anjing kemudian masuk surga? Itu karena sebab iktiraf, pengakuan, saya dosa. Ya Allah, saya ini banyak dosanya. Saya banyak melakukan kesalahan kepada Engkau, bermaksiat. Tapi Engkau masih memberi rezeki saya. Masih memberi rezeki saya. Tapi kan di depan itu ada seekor anjing. Anjing itu gak memiliki dosa. Kalaupun dia memiliki kesalahan, kesalahannya itu tidak dihisap. Dalam artian tidak dihisap, tidak ada hewan itu surga dan neraka, nggak ada. Tapi tetap misalnya kalau anjing melakukan kezaliman kepada hewan yang lainnya, tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti seekor kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu akan dihisap oleh Allah. Tapi di sini dia berpikir, kenapa kok saya ini dosa saya banyak, kamu masih memberi saya rezeki. Dan itu ada anjing kehausan. Masa saya enggak berbuat baik kepada, sadar, iktiraf atas dosanya. Ketika mereka masuk surga, orang namanya orang sudah taubat. Bukan berarti setelah dia membeli minum anjing kemudian dia berzina lagi, kan? Enggak. Itu yang kurang tepat, yang kurang dipahami oleh sebagian kita gitu. Terus kemudian harus nggak apa-apa lah. Nah itu yang bahaya. Yang bahaya itu menganggap melakukan dosa gak masalah. Itu yang bahaya. Maka kalau antum melakukan dosa, kesalahan, itu sadar. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala saja bisa kok
memasukkan surga, mengampuni dosa seorang pezina yang dia bertaubat, dia mengakui dosanya, kemudian dia memberi minum anjing, Allah masukkan surga. Apalagi kita. Ya soal kita kan belum pernah berzina. Ada yang pernah berzina di sini? Mungkin sembunyi-sembunyi di kamar mandi gitu. Kan zina itu kan banyak ya. Tapi insya Allah di antara kita mungkin zina dalam artian lain ada. Mata itu juga berzina. Ya kan mata juga berzina. Lihat, wah akhwat cantik malah dilihatin ya. Itu juga zina mata. Tapi ketika disebut zina ya kaitannya dengan tadi. Tafadhal. Wa afdalul hamdi ma hamida bihil karim nafsahu fa nahnu nahmaduhu bihi. Wa afdalul hamdi, dan sebaik-baik ucapan syukur, ucapan pujian adalah ma hamida bihil karimu nafsahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala puji untuk dirinya. Fa nahnu nahmaduhu bihi, maka oleh karena itu kami mengucapkan syukur, mengucapkan pujian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya dengan alhamdulillah, ya kita ucapkan alhamdulillah. Maka ini adalah sebaik-baik pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyebutkannya. Jadi ketika dalam mata rantai sanad ini adalah beritanya A1. Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengabarkan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengabarkan perintah-perintah yang lain, maka cukup apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Tidak perlu kita mencari alasan karena ini, karena itu. Enggak. Berita A1 tetaplah berita A1. Dalam mata rantai sanad dia adalah mata rantai sanad yang paling tinggi. Tidak bisa. Misalnya antum dapat kabar langsung dari pelakunya. Pelakunya mengatakan saya tidak membunuh. Pembunuhan tersebut itu terjadi karena ketidaksengajaan. Kemudian antum dapat berita dari wartawan. Enggak, dia bunuh karena sebab ini. Yang dianggap yang mana? Pelakunya. Yang dihukumi adalah dia enggak membunuh, kecuali wartawan tadi memiliki qarinah lain. Qarinah lain, punya alasan lain, baru bisa di apa? Dipertimbangkan. Tapi saat tidak memiliki qarinah atau tidak memiliki indikasi, maka tidak bisa. Tetap yang dihukumi adalah apa? Omongan pelaku. Karena dia A1. Kalau misalnya ada berita, begitu juga kalau ada berita dari wartawan. Wartawan tersebut mengatakan si A itu tidak membunuh. Tapi di pengakuannya dia mengatakan saya sendiri yang membunuh. Yang dipakai sebagai dasar acuan hukum yang mana? Pelaku. Dia ngomong saya yang membunuh. Walaupun berita dari wartawan itu hukum yang lebih ringan bagi orang tadi. Gimana agar setara? Wartawan tadi memiliki qarinah, memiliki indikasi. Dia tidak membunuh. Dia mengatakan dia membunuh karena dia di bawah tekanan, dia dipaksa. Tidak pati, misalnya memang dia tidak membunuh karena ada ini tidak ditemukan sidik jari dan lain sebagainya. Yang bunuh orang lain. Dia mengatakan mengaku membunuh karena dia dikorbankan. Kan biasanya banyak kan kasus kriminal kan kadang ada korbannya. Pelakunya siapa, yang dikorbankan anak buahnya. Itu kapan berlaku? Bisa dihukumi ketika ada qarinah, ada indikasi bahwasanya dia tidak melakukan. Maka dalam begitu juga ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya cukup
atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya sudah, alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah itu kurang. Alhamdulillah sudah paling tinggi. Itu sebaik-baik, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan. Tafadhal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Apa itu kitabnya? Al-Qur'an. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an tersebut, lam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada iwaj. Apa itu iwaj? Iwaj itu keraguan atau kebengkokan dalam kabar-kabarnya. Maka di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau memulai risalah kitabnya itu dengan pujian, karena risalah di sini berkaitan dengan akhlak, adab seorang penuntut ilmu. Akhlak seorang penuntut ilmu, adabnya kepada Al-Quran, adabnya kepada orang lain. Maka sangat sesuai, sangat cocok ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau memulai pujian risalah tersebut dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala minnah al-azimah, atas nikmat yang sangat besar, sangat agung, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Beliau bisa membuat risalah ini tentunya atas nikmat Allah, tidak mungkin atas nikmat yang lain. Kalau seandainya antum diberi fasilitas yang number one, number wahid, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan fasilitas antum kesehatan, antum gak akan bisa membuat sebuah masterpiece, sebuah mahakarya, tidak bisa. Antum diberikan fasilitas dokter terbaik, rumah sakit terbaik, segala macam ada di situ, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan fasilitas kesehatan bagi antum. Apakah antum sembuh? Tidak. Betapa banyak dokter ahli jantung meninggal karena sakit jantung. Pertanyaannya, kurang apa sih dokter tersebut? Nggak ngerti sakit jantung, tahu, ahli, orang paling paham tentang apa namanya, orang yang paling paham tentang sakit jantung, tapi ternyata dia meninggal karena sakit jantung. Kenapa hal tersebut itu bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan. Maka ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau memulai risalah ini, ya beliau mulai dengan ucapan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala saya bisa membuat risalah tentang adab akhlak seorang kepada Al-Quran. Dan salah satu akhlak seseorang kepada Al-Quran adalah seseorang itu beradab kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang lebih tinggi. Maka Syekh bin Baz memulai dengan ucapan syukur, alhamdulillah, ya Allah, karena berkat Engkau saya bisa membuat risalah adab seseorang kepada Al-Quran. Agar apa? Secara tidak langsung Syekh bin Baz itu mengarahkan, ketika antum ingin beradab kepada Al-Quran, ya antum harus beradab kepada Allah terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih layak untuk dipuji. Nah, ketika seseorang itu menggantungkan segala sesuatu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepada apapun sah itu dia akhirnya, oh saya diperintahkan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya puji Allah. Dapat musibah, alhamdulillah saya dapat musibah. Ini karena kesalahan saya, intervensi buat saya, untuk pembelajaran saya, agar bisa mengurangi dosa saya, tidak menyalahkan orang lain.
Yang salah saya, bukan Allah. Bukan, ya Allah kenapa engkau takdirkan saya demikian? Ya Allah kenapa engkau takdirkan saya ini memiliki dosa? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia memiliki dosa ada sebabnya. Ada sebab musababnya. Satu, untuk mengurangi dosa. Kedua, untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ghafur. Ya untuk apa misalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Al-Ghafur tapi Allah tidak apa? Memiliki sifat pengampun. Sama kayak capres kowal-kowal, saya nanti kalau terpilih begini dan begitu. Kemudian ketika terpilih, mana janjinya? Mana buktinya? Kan sia-sia, omdu. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yaj'al lahu iwajah. Di dalam Al-Qur'an tuh enggak ada kabar-kabar yang iwajah. Iwajah itu bengkok, kedustaan. Dan yang dimaksud dengan di sini Alkitab yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu ini untuk dustur, untuk kehidupan, untuk pedoman kita agar kita ini bisa menjadikan Al-Qur'an tersebut menjadi acuan kita dalam kehidupan. Dan Al-Qur'an adalah wa akbarun ni'ami wa afdaluha, dan Al-Qur'an adalah sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, wa afdaluha, dan sebaik-baiknya. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, semuanya itu berkaitan dengan mata. Semua berkaitan dengan mata, kecuali Nabi Muhammad berkaitan dengan pendengaran. Nabi Musa diberi mukjizat bisa membelah laut. Nabi Isa begitu juga bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad itu berkaitan dengan pendengaran. Dan ini lebih hebat dibanding mukjizat berkaitan dengan mata. Misalnya, antum baca kitab sirah, misalnya Sirah Ibnu Hisham atau Bidayah wan Nihayah. Kemudian di kitab sirah tersebut disebutkan begini dan begitu. Misalnya Nabi Musa, bahwasanya kisah para nabi, Nabi Musa bisa membelah lautan. Oh, Masya Allah, hebat ya, keren ya. Kemudian 10 tahun atau 15 tahun kemudian antum mengisahkan kepada anak antum atau adik antum lah, Nabi Musa sallallahu alaihi salam itu bisa membelah laut. Bisa jadi suatu saat antum misalnya mengisahkan kisah tersebut kepada orang yang kurang percaya terhadap apa? Kisah tersebut. No pics, hoax. Paham? Gak ada bukti, maka itu hoax. Mana? Ada videonya enggak? Ada gambarnya enggak? Karena itu berkaitan dengan mata. Orang-orang yang menyaksikan di zamannya Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Musa, enggak perlu. Karena mereka langsung melihatnya. Mereka percaya. Generasi-generasi setelahnya mereka tidak menyaksikannya. Maka akan ada orang mengatakan enggak mungkin Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah laut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Mana buktinya? Enggak ada videonya, enggak ada buktinya, enggak ada bukti kok. Bukti konkretnya enggak ada. Karena itu berkaitan dengan mata. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan pendengaran. Bisa dirasakan sampai kapan? Sampai akhir zaman. Mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu hanya bisa dirasakan untuk umat ketika itu. Sedangkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah itu bisa dirasakan untuk umat
seluruhnya. Maka di sini Al-Quran adalah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan di dalam Al-Quran tersebut lam naj'al lahu iwaja. Apa itu iwaja? Iwaja nggak ada kebohongan. Ada orang mendengar bacaan Al-Quran nggak paham maknanya, nangis. Ada orang bukan bangsa Arab, nggak paham bahasa Arab, bahkan tidak beragama Islam, dengan Al-Quran nangis. Karena apa? Itu berkaitan dengan pendengar. Semua orang sampai kapanpun itu akan bisa merasakannya. Bahkan orang kafir Quraisy adalah orang yang terkenal dengan syairnya. Mereka sadar betul bahwasanya apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan buatannya Nabi Muhammad, bukan sihir juga, bukan karangannya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Gak mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang. Mereka sadar betul bagaimana bait-bait syair, bagaimana ciri-ciri syair, bagaimana ini kalau jampi-jampi, bagaimana kalau itu rajah, bagaimana kalau itu santet dan lain sebagainya, bagaimana kalau itu dari dukun. Tahu mereka, karena dukun banyak di sekeliling mereka. Al-Quran tidak seperti itu. Mereka sadar betul. Karena apa? Itu berkaitan dengan telinga. Bahkan ada orang dengar di kampungnya saya ada orang gila di Mekah begini dan begitu. Tapi ketika ketemu Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, langsung masuk Islam. Karena berkaitan dengan telinga. Karena kalau berkaitan dengan mata, bisa jadi orang setelahnya akan mendustakannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sudah pukul 11 sebagaimana janjinya. Karena laki-laki itu yang dipegang adalah janjinya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.